Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Rahma Purwaningrum, NIM 21105020039. Di sini saya dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan memberikan video tanggapan tentang materi yaitu ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Wadud Nafis LC.MEI. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor, yaitu perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Nah, dari pengertian ekonomi terbuka sendiri yaitu suatu negara yang perekonomiannya terdiri dari produsen, konsumen, dan luar negeri. Nah, dari sini maka akan terjadi penjualan internasional, yaitu yang dinamakan dengan ekspor dan impor. Lalu yang selanjutnya yaitu adapun konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomiannya, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian. Pengertian tiga konsep yaitu yang pertama ada permintaan agregat, lalu yang kedua ada jumlah yang beredar dari pasar. Nah, dari sini jika jumlah transaksi jual beli itu meningkat, maka uang yang beredar juga akan meningkat. Lalu yang ketiga yaitu ada harga barang atau jasa. Lalu yang selanjutnya yaitu ada perekonomian terbuka impor, yaitu perekonomian terbuka impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Lalu yang selanjutnya yaitu adapun manfaat impor, yaitu yang pertama memperoleh barang dan jasa yang tidak dihasilkan oleh setiap negara. Nah, lalu yang kedua yaitu memperoleh tenaga kerja modern. Lalu yang ketiga memperoleh bahan baku yang tidak ada di dalam negeri, dan itu bisa kita ambil dari luar negeri dengan kegiatan impor. Yang selanjutnya yaitu ada perekonomian terbuka ekspor. Pengertiannya yaitu perekonomian terbuka ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dan dijual ke luar negeri. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan mengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat melakukan ekspor. Nah, ya ini yang pertama itu ada memperluas pasar. Lalu yang kedua ada menambah devisa negara. Yang ketiga memperluas lapangan pekerjaan. Nah, dari sini dari memperluas pekerjaan ini, kenapa kok bisa memperluas lapangan pekerjaan? Nah, karena dari banyaknya permintaan barang atau jasa itu, maka yang dibutuhkan sumber daya manusianya itu akan bertambah dan itu akan memperluas lapangan pekerjaan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada faktor penentu ekspor dan impor, yaitu yang pertama permintaan barang. Impor terjadi apabila negara membutuhkan suatu barang atau bahan yang tidak diproduksi di dalam negeri. Lalu yang kedua yaitu ada kualitas barang, yaitu sebelum melakukan impor, suatu negara akan menganalisis kualitas barang tersebut. Lalu yang ketiga ada barang spesial. Nah, impor suatu barang yang unik atau langka seperti benda seni atau kerajinan yang antik. Lalu yang selanjutnya yaitu ada teknologi. Semakin canggih teknologi yang diproduksi, maka akan memperbesar peluang ekspor ke negara lain. Lalu yang selanjutnya yaitu ada keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka meliputi penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negara terdiri atas dua golongan barang, yaitu yang pertama yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau biasanya itu disebut dengan simbol Y. Lalu yang kedua yaitu yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian penawaran agregat terdiri dari pendapatan nasional dan impor dalam formula AS sama dengan Y ditambah M. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M.
Lalu yang selanjutnya yaitu ada perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan 1997, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Ekonomi terbuka adalah kegiatan ekonomi suatu negara yang berpengaruh besar dalam perdagangan antara negara, ekspor maupun impor. Perekonomian terbuka terdiri atas 4 sektor, yakni perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan negara lain. Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan negara berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan nasional. Selain itu, perdagangan lintas negara juga akan semakin berperan penting dalam terjalinnya hubungan antar negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.